Bulan Muharram ini juga banyak diperintahkan untuk banyak-banyak berpuasa, kemudian santunan anak yatim piatu, dan yang jangan lupa itu memberi bonus kepada keluarga atau anggota keluarga terdekat. Bonus maksudnya Ustaz? Ya, bonus untuk membahagiakan mereka di luar kebiasaan hariannya. Misalnya umpamanya baju baru, atau misalnya diajak makan keluar, atau semisalnya lah. Malam ini nanti? Itu. Ya, nanti bisa. Baik, apa yang harus kita mengerti dari tahun baru Hijriah ini? Tahun baru Hijriah ini momentum untuk berubah secara serius, secara sungguh-sungguh menuju perubahan ke yang lebih baik, baik dalam ranah pribadi kita, dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik. Kita terputus puasa di akhir tahun. Gitu. Kalau di awal tahun? Sama, kalau di awal tahun, kalau berdasarkan mengambil kumpulan dari kitab hadis yang palsu itu juga tidak bisa. Lah, bisanya lewat apa? Ya cari riwayat yang lain, diantaranya adalah riwayat Imam At-Tabarani dalam dua kitab hadisnya, Mu'jam As-Shaghir dan Mu'jam Al-Kabir. Di sana beliau meriwayatkan dari Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man soma yauman minal muharram falahu bikulli yaumin salasuna yauman, bahwa orang yang berpuasa satu hari bulan Muharram, maka dengan puasa setiap harinya itu dia mendapatkan pahala sebagaimana puasa 30 hari. Artinya apa? Iya, 30 hari. Atau dalam Mu'jam yang kabirnya, falahu salasuna hasanatan, dia mendapatkan pahala 30 kebaikan. Dalam redaksi yang lain. Nah, hadis ini memang diperselisihkan apakah ini sanadnya yang merawikan itu orang-orang yang masih terpercaya semua apa tidak. Akan tapi kalau kita merujuk dalam kitab yang lain, salah satunya adalah At-Tarhib wa Tarhib karyanya Imam Al-Munziri, hadis ini dinyatakan sebagai la ba'sa bih, artinya bisa diamalkan, tidak apa-apa. Lah, merujuk yang hadis ini berarti juga ada kesunahan untuk berpuasa salah satu di hari Muharram. Termasuk di antara hari itu adalah tanggal 1 Muharram. Ini bagian dari kita tetap bisa memuasai awal tahun dengan berdasarkan hadis ini, begitu. Berarti bahwa kita boleh berpuasa esok hari, boleh. Seperti apa, Ustaz? Ya niat puasa di bulan Muharram, salah satu dari bulan Muharram, atau niat puasa awal tahun sebagai bagian dari bulan Muharram, begitu. Ya, sunnah. Kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa di tahun baru Hijriah ini? Apa makna kemudian yang harus kita ambil dari sana, Ustaz? Di antaranya kalau kita gali artinya apa? Semua di dunia ini kan berubah. Hidup berubah dalam perubahan. Kita dulu kecil, sekarang besar. Setiap hari ada siang, ada malam. Minggu berganti. Kemudian ini tahun berganti. Lah, dalam pergantian itu semuanya sebagaimana ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk hikmah yang utama adalah bagaimana kita memahami bahwa alam semesta ini semuanya berubah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang bukan alam kan tentu, maka Allah saja yang tidak berubah. Nah, perubahan semacam ini, puasa dengan puasa, hikmah puasa di penghujung dan di pembuka tahun Hijriah ini mengingatkan kita untuk selalu beribadah, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan kita. Salah satunya beribadah yaitu puasa, begitu puasa, ya. Baik, ada pertanyaan kemudian dari WA kami, Ustadz. Saya Muhammad Ali Mahsun dari Surabaya bertanya, apa amalan yang dibaca di awal tahun baru Hijriah? Di awal tahun baru Hijriah ya sebagaimana nanti doa-doa, insya Allah di segmen terakhir kita akan berdoa secara bersama-sama. Kemudian di antaranya kalau di bulan Muharram itu memang ada beberapa wirid, ada beberapa zikir ya. Di antaranya yang dianjurkan oleh para ulama adalah memperbanyak hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu diantaranya. Kemudian nantikan ya Bapak Ali Mahsan dari Surabaya, kita akan berdoa bersama nanti di segmen terakhir. Kemudian Ustadz, kita menyambung puasa 1 Muharram. Nanti 9-10 Muharram juga ada puasa lagi. Ya, Tasu'a, puasa Asyura. Itu kan juga puasa dari Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau meneladankan untuk puasa Asyura. Sebagaimana kemudian lu kok sama dengan Yahudi Kanjeng Nabi. Yahudi kan juga puasa. Akhirnya Kanjeng Nabi menjawab,
Ya kalau kok sama, besok kita puasa juga lagi di tanggal 9-nya, sehingga puasanya 2 hari. Yang dianggap sama dengan kaum Yahudi yang hari hari 10, yang tanggal 10 yang Asyura. Nah itu kemudian, tapi Nabi kan tidak sempat puasa itu karena setelah ditanyakan itu belum ketemu bulan Asyura, bulan Muharram lagi, beliau sudah wafat. Akan tapi ini kemudian difahami oleh ulama, Asyura itu termasuk sunnah dipuasai, demikian pula hari Tasu'a atau tanggal 9 bulan Muharram ini juga disunahkan untuk membedakan puasa kita dengan puasa Yahudi pada waktu dulu itu. Selain untuk membedakan puasa kita dengan kaum Yahudi, riwayat apa? Itu diantaranya adalah keselamatan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Itu kan juga terjadi pada hari Asyura tersebut. 10 ya Ustaz? Yang 10. Yang 9 ya sebagai pembeda saja itu. Pembeda dengan kaum Yahudi. Selain itu juga ada, kemudian kita harus menyantuni anak yatim di sana. Ya, termasuk di antara itu amaliyah itu menyantuni anak yatim, memberi kelapangan terhadap keluarga, yang kepala keluarga ini waktunya, ya jangan katakan jor-joran lah, akan tapi memberi bonus kepada keluarga itu waktunya ya sekarang ini termasuk bulan Muharram ini. Tidak hanya kepada anak yatim, kepada orang-orang terdekat kita. Gitu. Apa yang harus kita maknai dari sana Ustadz untuk menyantuni anak yatim ini? Kenapa kemudian riwayatnya Muharram gitu, bulan Muharram gitu? Kalau dalam Islam itu, kenapa ada riwayat-riwayat semacam itu? Diantaranya bisa karena memang dari tuntunan wurud dari Kanjeng Nabi, dari Al-Quran. Ada pula memang yang digali dari kearifan para ulama. Nah, kalau kita fahami dalam konteks agama Islam itu, dalam beribadah atau dalam menyambut hal-hal yang baru, menghormati waktu-waktu yang agung, itu bisa diisi dengan apa saja. Contoh sederhananya adalah Maulid Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Maulid itu juga dianjurkan untuk sedekah, dianjurkan untuk berbagi terhadap orang banyak dan yang lain sebagainya, seperti pada bulan Muharram ini. Kemudian ada juga pertanyaan ini dari WA, kemudian dari Bapak Husnul Sukorjo Pasuruan mau bertanya mengenai doa apa pada waktu malam nanti atau wiritan apa begitu. Di antaranya ya doa-doa yang sudah banyak beredar itu berkaitan dengan doa untuk meminta kebaikan di tahun mendatang ini. Ya, nanti ada kita di akhir segmen nanti kita akan. Baik. Kalau wiritannya yang tadi ya Ustadz ya. Kalau wiritannya itu kalau setelah maghrib itu biasanya maghrib ini kalau yang mau panjang itu diantaranya adalah membaca ayat kursi 360 kali. Membaca ayat kursi 360 kali. Satu tahun kan 360. Ya mungkin hitungannya adalah satu hari satu ayat kursi. Ya, seperti ini saya dulu di pesantren Lirboyo pada tahun 2001 sampai 2010. Setiap hari semacam ini, setiap pergantian tahun ini mesti istighosah secara bersama-sama, kiai, santri dan warga masyarakat Kota Kediri di Masjid Agung untuk membacakan doa akhir tahun, wiridan 360 kali ayat kursi, kemudian doa akhir tahun, doa awal tahun itu. Yang tidak sempat ikut dalam istighosah bisa juga dilaksanakan di rumah. Bisa dilaksanakan di rumah. Kalau luang waktu, kalau ada yang sibuk dan yang lain sebagainya, ambil yang paling memungkinkan untuk kesempatan atau bagi dirinya sendiri. Ambil yang doa-doa yang pendek kan juga tidak mengapa. Kembali lagi ke perbincangan sedikit saja Ustadz, kemudian kenapa harus ada doa ini? Riwayatnya seperti apa? Doa awal dan akhir tahun itu. Ini ada yang kalau dari Syekh Utsman Al-Batawi itu dalam sebagian kitabnya menyatakan ini doa dari Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya belum meneliti secara sanadnya apakah ada beberapa keterangan yang mendukung sebagaimana kitab tersebut. Yang jelas saya membaca beberapa doa ini ada 3 versi. Versi yang pertama dari selebaran, karena saya dulu di pesantren di Lirboyo, di pesantren Lirboyo itu sebagaimana sekarang beredar. Kemudian yang kedua dari kitab Kanzun Najah Wasurur, itu periode 1300-an, itu dari Syekh Abdul Hamid bin Muhammad bin Ali Kudus. Ini orang Yaman, kemudian pernah tinggal keluarganya di Kudus, di Semarang, kemudian pindah ke
Arab dan tinggal di sana sampai menjadi kiai, menjadi ulama di sana, nulis beberapa kitab, termasuk salah satunya adalah Kanzun Najah Wasurur yang di dalamnya memuat doa apa ini akhir tahun. Ini doanya cuma satu, tapi kalau di Kanzun Najah Wasurur. Kemudian ada satu lagi riwayat yang saya temukan itu dari kitab Ad-Durrus Tsamin. Ad-Durrus Tsamin itu karyanya Al-Imam Abdullah Al-Harusi. Ini jauh dari sana, ulama Fes Maroko. Jauh 28 jam ya kalau dari sini naik pesawat terbang. Itu beliau juga menyebutkan doa-doa semacam ini, dan usia beliau wafatnya itu dia kurang lebih pada tahun 1175. Ini yang riwayat yang paling tua yang saya mohon maaf yang tidak bisa membaca bahasa Arab begitu. Apakah harus bagaimana kalau berdoa dengan Jawa atau bahasa Indonesia begitu? Bagaimana orang yang tidak bisa bahasa Arab akhirnya dalam berdoa awal akhir tahun menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Lampung dan yang lain sebagainya. Ya tidak masalah. Yang penting kan substansi kita berdoa itu. Beda lagi kalau nanti dalam sholat kita membuat doa-doa baru kan juga boleh, tapi harus berbahasa Arab kalau dalam sholat. Kalau di luar sholat seperti ini, kita doa dengan bahasa kita sendiri tidak apa-apa. Yang penting secara substansi kita paham dengan doa kita. Baik. Lebih baik kita juga mengajak pemirsa untuk berdoa bersama, doa akhir tahun. Untuk mereka yang tidak bisa berbahasa Arab juga bisa mengikuti doa kita hari ini. Ustaz, silakan doa akhir tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ma amiltu min amalin fis sanatil madiyah wa lam tardahu wa nasituhu wa lam tansahu wa halum ta'anni ma'a qudratika ala uqubati wa ta'utani ila taubati ba'da jara'ati alaik. Allahumma inna nastaghfiruka minhu faghfir lana. Allahumma wa ma amilna min amalin tardahu wa wa'adtana alaihi thawaba wal ghufran fataqabbalhu minni wa la taqata' raja'ana minka ya karim ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuhanku, aku meminta ampun atas perbuatanku di tahun ini yang termasuk kau larang, sementara aku belum sempat bertaubat. Perbuatanku yang kau maklumi karena kemurahan-Mu, sementara kau mampu menyiksaku, dan perbuatan dosa yang kau perintahkan untuk taubat, sementara aku menerjangnya, yang berarti mendurhakai-Mu Tuhan. Karenanya aku mohon ampun kepadamu, ampunilah aku. Tuhanku, aku berharap Engkau menerima perbuatanku yang Kau ridhoi di tahun ini dan perbuatanku yang terjanjikan pahalamu. Janganlah pupuskan harapanku, wahai Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Pemurah. Alhamdulillah kita sudah berdoa di akhir tahun ini, Ustadz. Kemudian kita juga akan berdoa nanti di awal tahun setelah azan maghrib. Namun sebelum itu, yang tadi Ustadz kemudian sempat terputus mengenai riwayat doa awal tahun seperti apa? Termasuk riwayat doa awal tahun ini. Riwayat doa awal akhir tahun inilah yang versi 2 ada doa yang habis asar sama setelah apa itu maghrib. Maghrib itu mirip sebagaimana yang berlaku di pesantren Lirboyo dan masyarakat. Ini ternyata mirip dengan doa yang dicatatkan atau yang biasa dilaksanakan di Maroko Fes sana, kota Fes Maroko sana. Artinya apa? Ini adalah doa yang benar-benar diwariskan dari para ulama, dari para wali, yang ini bukan sembarang doa dan sangat pantas sekali untuk kita jadikan renungan, kita jadikan salah satu doa di awal dan akhir tahun ini. Yang kita dapatkan kemudian setelah berdoa, apa yang kita harapkan, Ustaz? Kita harapkan tentu semua doa itu selain dari tekstual yang kita doakan, yang paling penting adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan doa awal tahun nanti. Setelah harus dibaca setelah maghrib begitu atau bisa? Bukan harus, tapi itu termasuk bagian dari etikanya semacam itu. Etika gitu. Berdoa. Ya, etika berdoa. Ada etika berdoa, Ustaz? Ya, banyak diantaranya kan ya munasabah atau sesuai dengan waktunya, kan demikian. Berarti kalau misalnya doa awal tahun kemudian dibaca setelah sholat maghrib atau setelah azan maghrib? Ya, tidak masalah, tapi kan juga kurang pantas saja. Kalau yang dari Kanzun Najah Wasurur itu malah doanya cuma satu. Tidak ada dua doa? Tidak ada dua doa. Jadi bisa mungkin ya, tapi tidak ada keterangan ini bacanya asar, habis asar atau
maghrib ini tidak ada keterangan. Makanya kan ini merupakan bentuk-bentuk alternatif dari ulama ahli sunnah wal jamaah memberi pilihan berkaitan dengan doa di akhir dan di awal tahun. Baik. Kemudian selain doa Ustadz, kita nanti juga wirid begitu, zikir. Disambung setelah itu? Ya, disambung kalau wiridnya yang saya terima adalah membaca tadi ayat kursi 360 kali. Ya, 360 kali sesuai hitungan hari dalam satu tahun itu. Ini yang biasa yang telah diamalkan oleh para ulama-ulama kita demikian itu. Kalau tidak sempat Ustaz, mohon maaf. Kalau tidak sempat ya berarti kita ambil doa-doa yang sesuai dengan kesempatan kita. Baik, doa apa itu Ustaz? Ya doa yang tadi yang pendek-pendek tadi saja, tanpa disertai dengan wirid yang panjang ini. Berarti amalannya adalah doa akhir tahun, doa awal tahun, kemudian wirid. Setelah itu besok berpuasa. Besok berpuasa, ya. Setelah itu besok berpuasa. Bulan Muharram ini juga banyak apa itu namanya, banyak diperintahkan untuk banyak-banyak berpuasa, kemudian santunan anak yatim piatu, dan yang jangan lupa itu memberi bonus kepada keluarga atau anggota keluarga terdekat. Bonus maksudnya Ustaz? Ya, bonus untuk membahagiakan mereka di luar kebiasaan hariannya. Misalnya upamanya baju baru, atau misalnya diajak makan keluar, atau semisalnya lah. Malam ini nanti? Itu. Ya, nanti bisa. Baik. Ini kan tahun baru hijrah luar biasa Ustaz, sungguh istimewa. Kemudian yang harus kita maknai dalam hati kita, harus kita tancapkan begitu, apa yang harus kita mengerti dari tahun baru hijriah ini? Tahun baru hijriah ini menurut hemat saya adalah sebuah momentum untuk berubah secara serius, secara sungguh-sungguh menuju perubahan ke yang lebih baik dalam ranah pribadi kita, dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, luar biasa.